bisa membuat pengendali keypad, membuat password yang nanti bisa ditampilkan di LCD. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi Proteus. Aplikasi Proteus ini salah satu aplikasi elektronik di mana kita bisa mendesain baik itu rangkaian elektronika atau skematik diagram, termasuk nanti dengan auto routingnya kita bisa juga sekaligus membuat printed circuit board-nya atau PCB-nya. Mungkin nanti di belajar lain, di gambar teknik atau di elektronika dasar, anak-anak bisa belajar lebih untuk bagaimana menggunakan Proteus ini kita mendesain rangkaian dan membuat PCB-nya. Di sini akan Bapak demokan menggunakan Proteus versi yang Bapak pakai atau versi 8.0 untuk membuat atau mensimulasikan desain menggunakan Arduino yang sedang kita pelajari. Untuk awal kita buka atau kita buat project dengan kita klik pada menu start ini. Ya. Kita pilih new. Kemudian kita beri nama dulu. Kita namai saja ini dengan belajar pemrograman keypad Arduino. Karena nanti kita akan punya folder name yang akan tersimpan di folder dokumen di sini sesuai dengan destinasinya. Kita pilih new project, kemudian klik next. Kemudian kita pilih berapa area atau luas ukuran bidang gambar dengan kita create schematic from the selected template. Di sini ada beberapa ukuran. Untuk kalian sudah belajar di pelajaran gambar teknik ya, karena ada beberapa ukuran kertas gambar. Paling besar adalah A0, kemudian menurun A1, A2, A3, dan seterusnya. Kita pilih yang landscape, artinya posisinya nanti adalah tidur. Dan ukuran kertasnya karena kita nggak perlu yang terlalu luas, kita pakai saja yang A4. Kita klik next. Dan karena kita hanya akan nanti membuat embedded sistemnya, kita nggak perlu membuat PCB-nya, maka kita pilih yang don't create PCB layout. Klik next, seperti ini. Kemudian karena kita tidak menggunakan embedded system dengan sistem mikroprosesor atau mikrocontroller lain, kita saja tidak menggunakan firmware project. Klik next lagi. Kita sudah tahu sini ada notifikasi bahwa saving as user ya, ke folder ini dokumen, dan ini nama dokumennya, dan isinya hanya skematik saja atau nanti rangkaian saja. Kita klik finish seperti ini. Maka kemudian layar akan menjadi lembar kerja dari rancangan atau lembar kerja untuk kita menggambar skematik diagram atau rangkaian yang akan kita buat. Pada saat nanti kalian install baru dari
Proteus. Berikutnya kalian akan memasukkan library-nya dulu, karena untuk Arduino ini biasanya tidak ada di bawaan, sehingga nanti kalian perlu tambahkan library. Insya Allah nanti Bapak akan uploadkan video tutorialnya. Untuk masukkan apa yang akan kita buat, karena kita akan menggunakan board Arduino Uno R3 tapi secara simulasi, kita pilih di library seperti ini, klik library, kemudian pick part from libraries. Kita ketikkan saja di sini Arduino. Nah, di sini sudah ada. Kategorinya adalah di emulator. Ya. Di sini ada tiga jenis board. Yang pertama ini ada Arduino Mega 1280. Ini bentuk boardnya seperti ini. Kemudian ada Arduino Mega 2560 R3. Bentuk boardnya seperti ini. Dan yang ketiga ada Arduino Uno R3. Ini bentuk boardnya seperti yang biasa kita pakai untuk praktik di kelas. Sudah kalian kenal. Sama persis posisinya dan sebagainya. Kita pilih, klik seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian kita terapkan di lembar kerja. Nah, ini area ini adalah area kerja. Ini luasannya, kalau kita print nanti luasnya adalah ukuran kertas A4. Klik seperti ini. Nah, ini boardnya sudah kita dapatkan. Kita tempatkan saja di sini. Kira mudah ya, untuk kalian nanti bisa menerapkan seperti ini. Ini sama board Arduino yang seperti kita sudah kenal, ya. Ada port I/O-nya di sini, port digital I/O dari port 0 sampai 13, kemudian ada port analog. Hanya bedanya kalau yang ini tidak ada port yang untuk VCC, ground dan sebagainya. Ini simulasi saja. Kemudian komponen berikutnya yang kita butuhkan sesuai dengan yang ada di modul adalah LCD 16x2. Sama seperti tadi langkahnya, kita klik pada menu tab library, kita pilih pick part from libraries. Nah, kali ini kita ketik saja, kita cari di kategori display. Kategori display, di sini ada macam-macam display ya. Ini ada 7 segmen, 7 segmen juga bermacam-macam bentuknya. Nah, kita cari yang 7 LCD 16x2. Nah, ini LCD 16x2. Seperti ini. Kita pilih. Kemudian kita klik OK. Kita terapkan di lembar kerja seperti ini. Ini sudah ada LCD yang nanti akan kita gunakan sebagai simulasi tampilannya. Kemudian bahwa pada LCD di sini kan portnya cukup banyak ya. Di sini ada D7 sampai D0. Sedangkan nanti selain LCD kita butuh juga ada keypad yang juga membutuhkan port digital I/O, sehingga untuk meringkas dari konektor yang kita gunakan seperti yang kemarin sudah kita lihat pada bentuk aslinya, bahwa di LCD ditambahkan satu part lagi, yaitu satu satu alat bantu dengan
I2C. Nah, di sini tidak ada I2C dalam bentuk yang sudah terangkai langsung ya. Nah, ini bentuknya dalam bentuk IC I2C-nya. Jadi caranya sama, kita pilih lagi dari library, kemudian kita cari, kita ketik saja I2C. Ini maka di sini ada macam-macam jenis I2C. Kita ambilkan yang cocok dengan yang kita butuhkan. I2C-nya kita gunakan yang 16 bit dan 8 bit. Kita pilih saja, oke, dan kita masukkan ke sana. Hapus dulu, bukan yang ini isinya. Kita pakai yang ini, isinya. Klik di sana, kemudian ini kita putar. Kita hubungkan ke 4 sampai 0, kemudian deploy kita bukan ke P1.
itu enable kita hubungan ke 7. Dari pin P4 ini kita hubungkan ke pin D4. Oke, kita ikuti saja di sana. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kita delete dulu. D4 ini ke D4 seperti ini. Kemudian dari P5 ke D5 atau kaki pin 12, terus sampai dengan P7 ke P7. Dan kita ketik. Nah, pada A0 sampai dengan A2 ini dihubungkan ke positif VCC. Kita masukkan dulu untuk VCC-nya kita ambil dari terminal mode. Di sini kita ambil power seperti ini, kita terapkan di sana, klik. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke VCC power seperti ini, hubungkan dari port A01. Kemudian SCL dan SDA ini kita hubungkan ke port Arduino. SCL ini ke port analog A4 A5 dan SDA ini ke port analog A4. Jadi yang SCL ini kita hubungkan ke port analog A5, kemudian SDA-nya kita hubungkan ke port analog A4. Sama seperti yang ada di board Arduino, bahwa pada port analog A4 itu juga sebagai SDA, dan analog A5 itu harus masukkan SCL. Di sini pada tutorialnya juga sama seperti ini. Oke. Selanjutnya, karena kita akan mengendalikan nanti, kemarin sudah kita buat contoh pemrograman untuk mengendalikan LCD dengan I2C. Bagaimana kita menampilkan kata-kata yang kita inginkan ditampilkan ke I2C. Kita ambil contoh saja bahwa ini sudah bekerja atau belum. Caranya kita buka dulu IDE untuk pemrograman Arduino. Nanti di laptop kalian, selain sudah terinstall Proteus, tentunya untuk Arduino, ataupun kalian mau menerapkan langsung dengan board Arduino, jika kalian sudah punya di rumah, tinggal kalian install IDE-nya seperti ini. Kalian bisa download gratis seperti di link yang sudah ada tertera di modul yang sudah Bapak share di grup kelas kita. Kita ambil saja contoh pemrograman, misalnya kemarin yang sudah dipraktekkan oleh teman kalian Restu. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian
untuk supaya ini bisa programnya nanti terpakai di dalam aplikasi Proteus, pada layar IDE ini pertama kita atur bahwa nanti compilingnya adalah ke file. Jadi caranya kita klik menu file, kemudian kita pilih preference dulu, kemudian ini compilation dan uploadnya kita klik. Oke, maka nanti bahwa ini ketika kita compile, ketika kita download program kita, downloadernya akan terbentuk satu file hex. Ini contoh kemarin hasil pemrograman yang dilakukan oleh teman kalian Restu kelas 10 PAV1 untuk menampilkan, nanti akan ada tulisan tampilan percobaan LCD I2C, kemudian di bawahnya ada tulisan kelompok 2. Kita coba upload dulu. Kalau biasanya kalau kita menggunakan board, ini kita download, tapi ini kita upload. Oke. Ya, hasilnya sudah done. Di sini terupload. Kemudian kita lihat apa ini karena masih ada pasang. Ulangi dulu, kita upload lagi. Ini ada komentar seperti ini, an error occurred while uploading diskette. Ini tidak usah jadi masalah. Kita angkat sedikit, kemudian kita cari file hex. Nah, ini ada nama dari folder C, user namanya tadi adalah ini Restu Aji 10tv1.ino hex. Nah, ini kita copy. Kita klik, copy sampai di sini saja. Di sini kita copy, Ctrl C. Kemudian kita ke rangkaian dan kita klik pada board Arduino-nya, kita double klik seperti ini sampai muncul ini edit komponen ya. Kemudian pada bagian program file, nah kita kopikan yang tadi sudah kita copy dari compiler atau dari layar dari form IDE dari Arduino. Ctrl V seperti ini, klik OK. Nah, kemudian di sini bahwa keunggulan dari Proteus adalah di sini sudah ada semacam untuk kita menguji dengan rangkaian yang kita buat. Di sini ada player untuk simulasinya. Jadi kalau ini memang benar tadi dan masuk, maka ketika kita simulasikan, maka apa yang tertulis di dalam program ini, yaitu bahwa nanti LCD akan menampilkan tulisan percobaan LCD dan kelompok 2 nanti akan tertampil di sana. Kita klik play. Program sudah masuk. Ini artinya bahwa program yang kita tadi upload dari IDE sudah berhasil kita compile dan kita running di board Arduino atau di simulasi di board Arduino di Proteus. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan keypad. Pada bentuk aslinya keypadnya ini adalah keypad 4x4, artinya ada 4 tombol, ada 16 tombol.
Yang pertama itu ada tombol A, B, C, D, kemudian ada tombol angka dari 0 sampai 9, seperti yang tertera pada modul ya. Silahkan nanti kalian baca lagi di situ keypadnya seperti apa bentuknya, sama seperti itu. Hanya kalau di Arduino atau di Proteus, mohon maaf, ini tidak ada keypad yang persis seperti itu. Kita gunakan saja keypad yang ada. Kita klik library lagi. Mohon maaf tadi karena ini sedang dalam simulasi ya. Kita matikan dulu simulasinya. Kita ke library, pick from library, kemudian kita ketikkan kodenya adalah keypad. Salah. Keypad. Nah, di sini sudah ada 3 macam jenis keypad. Yang pertama ada kalkulator yang penuh. Misalnya kalau kita mau buat simulasi program kalkulator dan sebagainya, keypadnya pakai ini. Ini keypadnya berarti adalah 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 4 kali RAM. Kemudian ini ada keypad 3 kali 4 atau 4 kali 3. 4 ini adalah jumlah barisnya, 3 jumlah kolom. Kemudian ada yang interaktif metric keypad for calculator. Jadi bisa menggunakan seperti ini juga bisa. Kalau kita mau pakai 4 kali 4-nya, kita bisa gunakan juga yang 3 kali 4-nya. Kita gunakan dulu yang 3 kali 4 dulu. Ini, kita klik OK. Kita tempatkan misalnya keypadnya di sini. Sekarang kita akan buka dulu seperti yang ada di modul. Di sana sudah ada contoh dari programnya. Kita buka saja program yang sama sesuai yang ada di modul. Di sini ada program kontrol keypad. Nah, ini. Buat saja untuk awalannya. Kita copy dulu. Beri nama di sini tanggal percobaan katakanlah kita sekarang tanggal 3 April 2020. Untuknya terserah saja, anggotanya semua siswa. Kemudian kelasnya adalah 10, KV 1 dan 2. Nah, yang pertama di paling atas ini adalah library. Jadi supaya kita bisa menggunakan LCD, ya, display LCD, kemudian keypad, dan nanti perangkat-perangkat lain, perangkat I/O yang lain. Nah, kita perlu deklarasikan library-nya dulu. Nah, untuk memasukkan library, kalau pada IDE Sketch Arduino ini belum ada, kita bisa masukkan, misalnya kita ada di sini ada menu ya, ada menu file, edit, sketch, dan tools. Kita pilih di sketch, kemudian di sini ada include library. Nah, kalau
di dalam ID Arduino itu sudah ada library-nya, maka akan ada daftar di sini. Misalnya ada BRIS, EEPROM, dan seterusnya. Kita cari di daftar ini. Salah satunya di sini nanti ada wire misalnya ya, tadi di sana. Kemudian ada ini liquid crystal I2C. Ya. Kemudian ada keypad. Jadi sudah ada semua. Kita sudah bisa masukkan ke sana. Kalau seandainya ini belum, maka kita bisa di library ini kita bisa manage library atau kita bisa masukkan zip kalau kita sudah download. Kalau seandainya belum ada, kita bisa manage, kita tampil library manager seperti ini. Kita hubungkan dengan internet di laptop kita, di komputer kita. Kita tunggu sampai scroll bar ini selesai. Nah, kita bisa pilih di sini. Misalnya kita akan mencari library keypad tadi. Ya. Ini. Nah, di sini sudah ada ini, ada dioda multiple keypad ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tinggal pilih yang memang kalau belum ada ini kita harus install. Kalau yang sudah ada nanti artinya sudah terinstall di dalam installed di dalam Arduino IDE ini. Nah, ini hanya bisa kita gunakan ketika kita menggunakan IDE Manager pada laptop. Kalau yang kita gunakan di HP untuk memasukkan library ini belum bisa. Jadi kalau kalian nanti mau belajar, kalau kemarin kita kan belajar menggunakan pemrograman dengan HP, di HP bisa kita gunakan, tapi kalau sudah menggunakan library, kemarin Bapak sudah coba beberapa kali, ternyata hasilnya error terus, jadi kita harus pakai komputer atau menggunakan laptop seperti ini. Kemudian yang baris berikutnya di sini ada define password length age 8. Artinya bahwa kita akan mengatur nanti jumlah angka di password itu maksimal 8 karakter atau 8 angka. Kemudian di sini ada integer ya, kita deklarasi variabel sudah ini, bahwa nanti ada variabel namanya signal pin, itu ada di pin 12, jadi nanti pin 12 ini dipakai sebagai signal pin output atau pin kontrol boleh saja, nanti terserah kalian mau namakan apa. Nah, disinilah nanti kita akan sambungkan misalnya untuk menggerakkan motor, menggerakkan relay, dan sebagainya ketika bahwa data yang kita masukkan sebagai password itu sudah benar. Kemudian bahwa password yang akan kita masukkan nanti adalah bentuknya karakter. Karakter ini artinya bukan bilangan. Kalau int itu ada integer, artinya yang dibutuhkan adalah bilangan angka. Kemudian kalau char itu ya karakter. Karakter bisa angka, bisa huruf, ya, bisa tanda baca dan sebagainya. Kemudian di sini master passwordnya atau kata kunci passwordnya. Nah, nanti kalian untuk mengubah-ubah dari passwordnya dari programmernya seperti ini, tinggal kalian atur sendiri. Katakanlah untuk awal misalnya kita gunakan password angka yang standar dulu misalnya dengan 1 2 3 4 5 6 misalnya ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 karakter. Bukan passwordnya angkanya di 1 2 3 7 4 5 8. Artinya nanti kalau tidak itu berarti akan terkoreksi bahwa dia tidak cocok passwordnya. Nah, kemudian ini byte, ini adalah data counter atau
penghitungan data dari mulai 0, master count juga dari mulai 0. Kemudian Boolean integernya adalah bahwa kalau benar itu password is good, artinya password benar. Kemudian karakternya ada pakai karakter juga untuk custom key atau customize dari kunci ini. Kenapa Bapak ini kan ke program dulu supaya kita nanti bisa mendeklarasikan ya di dalam program bahwa karena yang kita gunakan ini adalah keypadnya adalah keypad 4x3, artinya di sini ada 4 row atau 4 baris ini, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Maka kita deklarasikan di sini ada const byte row ya. Itu ada 4. Kemudian ada const byte columns, artinya columns itu ada 3, ada 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian karakter yang nanti muncul di keypad itu kita tuliskan, deklarasikan juga di sini. Jadi sesuai dengan keypadnya. Di sini ada deklarasi karakter untuk hexacase, row, dan kolom. Ya. Bahwa di kolom ini di barisan pertama itu ada angka 1, 2, 3 sama di sini 1, 2, 3. Kemudian di baris kedua ada 4, 5, 6. Baris ketiga ada 7, 8, 9. Dan di baris keempat ada bintang, 0, dan teks atau hashtag pagar ya. Oke, kemudian nah kita deklarasikan bahwa pin yang dihubungi ke baris, nah ini ada baris pada baris ya, di bagian baris ini baris pertama itu terhubung ke pin 9 digital I/O. Baris kedua ke pin 8, baris ketiga ke pin 7, baris keempat ke pin 6. Ini untuk sambungan ke pin. Kita ikuti saja dulu ya. 9, 8, 7, 6. Jadi baris pertama ini kita hubungkan ke pin berapa tadi? Pin 9. Ini kita paling dalam ya. Ini kita masukkan paling dalam saja ke pin 9. Kemudian di baris kedua ini ke pin 8. Kita hubungkan sekarang baris kedua ini ke pin 8. Kalau sesungguhnya kalian pakai kabel jumper ya, yang agak kecil itu. Kemudian baris ketiga ke pin 7. Baris ketiga ini ke pin 7. Nah, ini pin 7. Oke. Kemudian baris keempat ke pin 6. Urutannya dibuat seperti ini supaya kalian mudah saja menghafal ya. Jadi membuat seperti ini. Oke. Jadi kita sudah tentukan di sini 9, 8, 7, 6. Kemudian pada kolom, ini ada kolom pertama, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 berarti terhubung ke pin 5, kolom 2 ke pin 4, dan kolom 3 ke pin 3. Kita buka saja dari kolom 1. Ini kolom 1. Ini ke pin 5 ya.
itu ke pin 5, kemudian pin 4 ini kita hubungkan ke kolom 2. Ini kolom 2. Dan pin 3 kita hubungkan ke kolom 3. Oke. Sudah selesai kita rangkai, kita rakit ya. Jadi ibaratnya ini adalah protoboard ya, atau kabel-kabel jumper yang kemarin kamu gunakan. Ini sudah terhubung antara keypad, kemudian board Arduino, dan LCD plus I2C-nya. Ya. Sekarang kita ke program. Artinya rangkaian sudah jadi seperti ini ya. Kita tinggal ke program. Program di sini bagian deklarasi ini sudah semua ya. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa keypad untuk custom keypad sama dengan keypad Mickey Map Hexacase ya, dari masing-masing itu baris, kolom, kemudian baris, kolom. Artinya urutannya nanti membacanya dari baris ke kolom. Makanya dibacanya tadi adalah keypad 4x3. Kemudian ini adalah alamat dari I2C-nya, yaitu di alamat 0x27 ya. Kemudian jumlah kolomnya di LCD itu ada 2 kolom, dan di barisnya ada 2 baris. Tadi terlihat pada contoh ya, yang sudah kita gunakan tadi di sini. Ini kolomnya, total dari sini ke sana itu ada 16 kolom ya. Tadi ada satu baris ini bisa menampung 16 karakter atau 16 angka atau 16 huruf, dan ada 2 baris tulisan. Oke, lanjut ke program. Kita buat program awal dulu ya, untuk inisialisasi ya. Inisialisasi LCD. Kemudian di sini ada LCD backlight kosong, artinya diawali LCD-nya itu mati dulu. Kemudian pin modenya dari sinyal pinnya itu adalah untuk sebagai output saja, sebagai masukan. Karena nanti akan digunakan sebagai pin kendali atau kontrol. Untuk sekarang ini kita belum gunakan dulu, kita baru konsentrasi pada bagaimana kita bisa mengentry satu dari keypad ini tampilkan ke LCD. Oke. Kita buat program loopingnya. Pertama ini kita set kursor dari LCD-nya, yaitu dari posisi baris 0, kolom ke 0 ya. Baris ke 0 itu artinya baris yang paling atas. Ini nanti akan terletak enter password. Ini bisa kita atau bisa kalian ganti misalnya dengan misalnya password dong. Atau terserah, atau misalnya mau dipakai tulisan masukkan kode ini. Kemudian di sini ada bahwa custom key-nya tadi adalah get key ya, mengambil data dari kunci atau dari keypad ini. Nah, ini ada statement dengan if then ya, atau if then else. If custom key, nah ini data count sama dengan custom key, artinya ini data yang diambil. Ini LCD score data count 0, 1, ini artinya bahwa nanti
data itu akan dimasukkan ke LCD itu pada baris ke-1 ya. Dan datanya adalah data yang terambil. Dan LCD print data core, artinya ditampilkan di LCD apa yang sudah dimasukkan. Kemudian jika ini data core-nya sudah sama dengan panjang data, kemudian LCD dikosongkan. Nah, ini ada stare comparison, nanti mengcompare ya, mengcompare data yang sudah dimasukkan dari KeyPad tadi dengan data master. Data masternya tadi adalah ini ya, angka yang kita tuliskan di atas ini 1 2 3 7 4 5 8. Jadi kalau akan dibandingkan data masuk tadi ke sini. Kemudian print correct, atau misalnya mau dikasih komentar password benar atau password cocok, terserah ya. Pakai bahasa Inggris seperti tadi, correct gitu boleh saja. Nah yang ini adalah tampilan karakter. Kalau ada tanda petiknya seperti ini nih, kita boleh dengan bahasa apapun. Kemudian digital width signal pin set ke tinggi. Tapi tergantung nanti ya, tergantung juga yang dikendalikan. Kalau dikendalikan misalnya aktifnya itu adalah rendah ya, ini diganti dengan low, dan pada saat awal berarti signal pinnya akan diset ke kondisi tinggi. Artinya ini bahwa pada pin 12 nanti akan tinggi selang 5 detik ya, kemudian dia akan rendah kembali. Kondisi lain artinya ketika password tadi tidak cocok, di sini incorrect, atau artinya kita tulis misalnya, boleh saja kita tulis tidak cocok. Ini tinggal tulisan ini akan tampil berapa detik. Kalau 1 detik kayaknya terlalu cepat, kita buat saja misalnya 2 detik lah, biar agak kebaca dulu gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu LCD dikosongkan kembali dan akan tampil ini lagi yang atas tadi, masukkan kode lagi. Ya, terus berulang seperti itu. Ini sudah selesai, kita custom ya di program. Kita cek dulu di propertiesnya atau preference-nya, ini sudah ditujukan untuk ke file ya. Kita klik cancel saja, nggak sama. Kemudian kita upload seperti ini. Oke, upload sudah berhasil ya. Walaupun di sini dikatakan error ini karena tidak ada board asli yang terdeteksi. Nah, kemudian kita copy nih yang file ada hex-nya ini. Ini karena nanti jadi bahasa hexadesimal ke sini, kita copy. Oke. Makanya sama seperti tadi. Ini kita klik 2 kali pada board. Nah, pada yang tadi kita sudah kopikan ini, kita ganti ini. Nah, di sini kita ganti. File yang kita akan tuju, programnya, kita ganti. Kita kopikan yang barusan kita paste ya. Kita kopikan, kita pindahkan tadi file yang sudah kita upload melalui ini. Kita tinggal coba sekarang apakah program yang sudah kita buat berhasil atau tidak. Kita coba simulasikan, kita klik play.
Ini sudah ternyata berhasil ya. Ini kita lihat sudah ada tulisan masukkan kode. Ya. Sekarang kita coba dengan kode yang tidak cocok dulu. Ya. Misalnya kita cak dulu ya. 4, 5, 6. Misalnya, ya, passwordnya tidak cocok. Ya. Masukkan kode lagi. Masukkan ya. Setelah coba dulu aja. Cocok lagi. Cocok tadi apa? 1, 2, 3, 7, 4, 5, 8. Nah, password cocok. Kita klik sembarang. Oke. Bisa reset, kita sudah reset ya. Sesuai dengan tadi tundaan, ini akan masukkan lagi. Nah, kalau ini sudah berhasil, artinya pun kalau kalian nanti buat dengan yang sesungguhnya akan berhasil. Nah, ini cara kita mengendalikan keypad dan menampilkan data yang diambil dari keypad ke LCD dengan pengendalinya adalah board Arduino. Nanti silakan baca-baca lagi di modulnya. Kalau kalian sudah paham, syukur langsung paham, dan syukur kalian sudah bisa langsung mempraktekkan. Untuk kalian nanti bisa install Proteus dan juga IDE Arduino di laptop atau di komputer masing-masing. Seandainya pun tidak ada, kalian bisa nanti cari beberapa macam tutorial yang sejenis dan kalian pelajari, dan insya Allah nanti pada saat kita berjumpa kembali di sekolah, kita akan segera praktik yang sesungguhnya, dan semoga simulasi ini lebih dapat menjelaskan dan memberikan kegambangan bagi kalian bagaimana kita memanfaatkan Arduino ini untuk mengendalikan kunci atau password dengan keypad. Ya. Nanti aplikasinya terserah kalian bisa rancang sendiri. Untuk kalian mau bikin pintu kamar kalian kuncinya pakai kode password seperti ini, ya, pintu rumah, pintu kamar, atau mungkin ketika orang tuamu di rumah punya toko, punya warung, ya, berangkasnya mau dibuat kode seperti ini, silahkan saja aplikasinya kemana saja. Itu tergantung dari bagaimana kalian berimajinasi dan punya satu angan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya kira Bapak cukupkan dulu, ya. Terus kalian belajar, semangat, dan jaga kesehatan kalian. Untuk kalian tetap ada di rumah, belajar, dan nanti insya Allah akan Bapak upload tugas selanjutnya untuk kuis pertanyaan berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini. Selamat pagi atau selamat siang. Sukses untuk kalian, sehat selalu untuk keluarga kalian. Salam kepada keluarga, salam kepada Bapak Ibu kalian. Dan sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.